Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat TV Harmoni dan kita Call Indonesia On Air, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, dipertemukan dan ditakdirkan Allah bisa berjumpa kembali di kita Call Indonesia On Air bersama TV Harmoni, di mana materi yang akan kita usung pada pagi ini adalah menguatkan keimanan dengan tahajud. Nah, berbicara tentang tahajud tentunya sangat sinkron sekali dengan komunitas kita Call Indonesia, atau lebih hangat atau lebih terbiasa disapa dengan komunitas tahajud Call Indonesia. Baik, bersama saya Yan Aminuddin, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan akan memandu acara ini sampai selesai. Dan bersama saya pagi ini alhamdulillah ada dua pemateri yang insya Allah mudah-mudahan sangat berguna ilmunya untuk Bapak dan Ibu sekalian, sahabat TV Harmoni dimanapun Anda berada. Yang pertama, saya ucap salam dulu, saya sapa dulu kepada Ustadz Agus Al-Mubarok. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa Ustadz, tersemangat Ustadz ya. Beliau merupakan salah satu asatid di Darut Tauhid dan asatid di komunitas Tahajud Call Indonesia. Nah, bersama saya juga ada salah satu senior suhu mungkin ya Tahajud Call. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum kita Call Indonesia atau Komunitas Tahajud Call Indonesia periode sebelumnya ya, sebelum sekarang Ketua dari Tahajud Call yaitu Ustadz Rahmat Abu Musa. Nah, sekarang sebelum Ustadz Rahmat Abu Musa ada Ketua yaitu Bapak Ayi Nugraha. Sehat, assalamualaikum Pak Ayi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ayi ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, semangat Pak Ayi. Terasa sampai sekarang Pak di kepengurusan Tahajud Call Indonesia. Alhamdulillah Pak ya. Ya baik. Sebelumnya tak lupa kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya kita dipertemukan kembali di TV Harmoni ini bersama keluarga insan Tahajud Call, siaran on air ya seperti biasa. Dan alhamdulillah tema yang kita usung menguatkan keimanan dengan tahajud. Alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, junjunan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan kita termasuk tergolong umatnya yang selalu tunduk dan taat apa yang telah dicontohkannya, dan mudah-mudahan kita bisa sesurga dengan Rasulullah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat TV Harmoni dan keluarga insan Tahajud Call Indonesia, tanpa berbanyak kata-kata lagi sebenarnya kita langsung saja ke pemateri yang pertama yaitu Bapak Ayi Nugraha. Kita akan membuka atau mengulas tentang sekilas tentang Tahajud Call. Seperti apa Tahajud Call Indonesia yang mungkin banyak yang sudah tahu, tapi nggak apa-apa kita buka kembali biar semakin banyak Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sahabat yang berbahagia untuk bisa bergabung di komunitas kami yaitu komunitas Tahajud Call Indonesia, agar manfaat dari komunitas ini bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Dan tentunya salah satu moto dan target dari komunitas Tahajud Indonesia adalah mentahajudkan Indonesia. Begitu Pak Ayi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya langsung lempar aja ke suhunya, suhu Tahajud Call. Baik, silahkan Pak Ayi mangga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bahagia ya ada semangat yang terus berkesinambungan di kepengurusan ini. Tahajud Call ini adalah sebuah komunitas yang awalnya didasari ada satu keinginan untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tahajud gitu ya. Namun kita tahu bahwa sholat tahajud ini butuh energi yang besar untuk kita bisa bertahajud ya. Betul ya, sangat butuh energi yang luar biasa. Maka ketika ini kita menyadari ini, maka diperlukan sebuah metode agar kita semua bisa bertahajud. Maka lahirlah
tahajud call gitu Kang. Alhamdulillah. Seperti itu ya, Iya. tahajud call ini. Di tahajud call ini adalah tempat kita membina diri, tempat kita belajar, tempat kita melatih, dan tempat kita saling memotivasi untuk bisa istiqomah bertahajud. Maka ketika siapapun dari sahabat-sahabat sekalian, para penonton TV Harmoni semuanya yang bergabung dengan tahajud, insya Allah akan mendapatkan motivasi itu sehingga pelan dengan pasti akan menjadi tahajud. Walaupun dari awalnya belum pernah. Karena saya juga, Kang Yayan, saya berawal sebelum gabung tahajud ini belum bertahajud gitu ya. Tapi ketika bergabung dengan tahajud ada motivasi, ada spirit yang luar biasa yang terbangun di komunitas ini sehingga alhamdulillah Allah karuniakan kemampuan untuk bertahajud. Alhamdulillah Pak Iya. Kalau waktu pendiriannya kapan Pak Iya tahajud call itu? Tahajud call itu berdiri 10 Januari tahun 2008 Kang. Alhamdulillah ya. Usianya udah sampai 11 ya. 12 ya, 12 tahun. tahun. Masya Allah. Nah, alhamdulillah ini apa istilahnya dalam usia 12 tahun ini saya melihat pergerakan ini terus berlangsung, terus berlanjut sehingga betul tadi Kang Yayan bahwa kita ingin dengan keluarga tahajud Indonesia ini kita menjadikan Indonesia bertahajud. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, untuk bergabung di tahajud call seperti apa Pak Iya? Nah, untuk bergabung dengan tahajud call sangat mudah sekali Kang. Cuman cukup ketik nama, alamat, kemudian usia, aktivitas dan nomor WA, kirim ke 085 211 482 567. Saya ulangi lagi Kang. Baik, silakan Pak Iya. Ya, lebih jelas Pak Iya. Ya. Catatnya mungkin ya. Ketik nama, alamat, usia, aktivitas, dan nomor WA-nya, lalu kirim ke nomor 085 211 482 567. Baik, bagi sahabat-sahabat TV Harmoni, silakan yang mau bergabung bersama komunitas Tahajud Indonesia. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ai, atau saya sebutkan kembali, nggak apa-apa Pak Ai ya. Cara mendaftar dan mungkin mau masuk ke komunitas kami, yaitu ketik nama, alamat, usia, aktivitas, dan nomor WA, kirim ke nomor 085 211 48 2567. Nah tentunya Pak Ai, saya bertanya lagi, pastinya banyak sekali aktivitas-aktivitas di dalam komunitas Tahajud Indonesia ini ya. Seperti apa Pak Ai? Aktivitas yang utama di tahajud ini adalah saling membangunkan. Poin-poin utamanya ya. Yang utama itu dengan kegiatan inilah adanya tahajud Betul. Gitu ya. Nah, teknisnya ketika sahabat-sahabat semuanya bergabung dengan tahajud dengan cara yang tadi saya sebutkan, maka sahabat-sahabat semuanya akan digabungkan dalam sebuah grup WA. Yang di grup WA itu setiap grupnya ada 256 anggota. Udah berapa sekarang Pak Iya? Udah total itu udah 1000 lebih ya. Lebihan Ya, Masya Allah ya. cukup banyak dan Ya. tersebar di hampir di seluruh Indonesia. Bahkan dari luar juga ada ya, Ada, nggak salah insya betul. Allah, ya. Iya. Nah, ketika teman-teman bergabung dengan tahajud call, maka digabungkan dalam sebuah grup komunitas yang di situ aktifnya itu dimulai dari jam 1 malam, Kang. Sepertiga malam ya. Jam 1 malam grup WA-nya itu sudah mulai aktif. Jadi siapapun nanti yang sudah bergabung maka wajib menghidupkan WA-nya di jam 1 malam. Dari malam sudah diaktifkan tuh ya. Nanti jam 1 malam sudah mulai ada yang membangunkan. Nah, orang yang pertama membangunkan, yang bangun duluan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai bukti ini ya. Kemudian orang yang terbangun kemudian menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berantai. Jadi dalam grup WA itu dari mulai jam 1 malam sampai menjelang waktu subuh itu ucapan salam itu berantai terus. Nah, ketika ini ucapan salam disampaikan, menjawab salam disampaikan, maka dering notifikasi kan terus ya. Itu ada energi luar biasa Pak Iya. Iya, Berarti ketika banyak bangun, ya banyak yang terbangun untuk tahajud itu luar biasa ya. Kebayang kalau ada satu daerah, satu kampung, satu keluarga, satu Indonesia
Itu luar biasa, Masya Allah ya, kekuatan dahsyat di sepertiga malam untuk bertahajud ya. Ketika Allah turun ke bumi untuk melihat kita lagi ngapain Pak ya, di sepertiga malam itu ada yang masih tertidur pulas kah, atau kita bangun menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita telah perbuat, atas dosa, atas apapun permintaan kita kan Allah kabulkan insya Allah. Bukankah ketika salat tahajud dan kita berdoa, doa kita seperti busur panah yang melesat tepat di sasaran, seperti itu Pak Adi ya, betul ya? Baik. Iya, di Tahajud Call Indonesia ada beberapa program mungkin Pak Iya, seperti saya dapat dengar. Program apa saja yang akan atau telah dilaksanakan oleh komunitas Tahajud Call Indonesia? Silakan Pak Iya. Nah, selain tentunya tadi yang utama itu saling membangun dengan tahajud ya Kang. Kita juga ada beberapa program yang sudah berjalan, alhamdulillah sampai saat ini. Pertama adalah pembinaan terutama ya untuk anggotanya. Yang pertama itu Mabit kan. Ya. Ini adalah Mabit itu program unggulan yang sangat luar biasa. Gitu ya. Forum silaturahim ya kita sana. Ini yang kalau Mabit ini bisa yang datang tuh dari Jakarta, luar kota ya. Kemudian dari Sukabumi, terutama orang Bandung orang Bandung pasti datang. Pasti pada datang. Nah, ini Mabit ini adalah salah satu istilahnya cara membina anggota, bagaimana bisa melaksanakan tahajud secara istiqomah. Betul. Di sana ada tausiahnya, kemudian ada motivasi tahajudnya. Kita tilawah bareng. Setiap Mabit ya, ya ada selain tausiah yang utama, ada motivasi tahajud juga di situ. Sehingga ketika anggota hadir di Mabit itu ada semacam cas gitu ya. Kalau pertama kira di cas. Dari di Mabit inilah tempat kita menguatkan iman kita, menguatkan tahajud kita kan. Betul. Dan yang luar biasa tuh ketika kita bangun tahajud, kita bersama berjamaah, ada imamnya ya. Kan kebanyakan kita seringnya di Darut Tauhid ya gitu, kebanyakan Darut Tauhid. Walaupun pernah sih beberapa kali ya Pak Ayah di luar Darut Tauhid, tapi kebanyakan Darut Tauhid. Yang kita tahu sendiri atmosfer energi itu di Darut Tauhid luar biasa. Mantap. Pasti banyak yang merindukan. Saya juga sudah lama Pak Ayah tidak ke Darut Tauhid. Di sini ada Pak Agus ya, dari salah satu di Darut Tauhid, keluarga Darut Tauhid. Bagaimana pasti banyak kerinduan itu banyak ya di yang pernah berkunjung ke Darut Tauhid, dan kondisi sekarang yang qadarullah pasti semuanya terbatas ya untuk mengunjungi satu tempat, apalagi tempat di luar kota atau misalkan Darut Tauhid sekalipun, pasti banyak ketentuan terkait prokes dan sebagainya gitu. Tapi tentunya semangat dari tahajud, semangat Mabit justru kita bisa terapkan di saat kondisi sekarang ya. Itu sangat harus menguatkan sekali. Ketika kita Mabit bareng-bareng, pasti energi itu lebih kuat, lebih kondusif. Tapi ketika kita mau misalkan di Darut Tauhid atau dalam suasana Mabit, kita bisa dengan mudah bangun tahajud, terus feel-nya lain, atmosfer, terus apa yang dirasakan pasti sangat luar biasa. Tapi apakah semangat atmosfer itu bisa dihadirkan nggak gitu ketika di rumah, ketika kita sendiri, ketika kondisinya tidak kondusif, apakah itu bisa dihadirkan seperti itu? Itu tangan sendiri, betul. Istilah gini, kalau kita mau soleh di masjid udah biasa, tapi ketika soleh di luar masjid, di luar yang tidak kondusif, bisa nggak? Itu tantangan yang sangat luar biasa seperti Pak Iya. Mudah-mudahan dengan bergabungnya di komunitas Tahajud Call Indonesia, dengan adanya komunitas yang banyak, anggota yang banyak, kita saling membangunkan di sepertiga malam, ada energi luar biasa. Biar kita lebih semangat untuk bertahajud. Karena tahajud merupakan suatu sunnah yang utama, Pak Iya, seperti Pak Iya. Betul. Baik Pak Iya. Ada lagi yang disampaikan Pak Iya, silakan. Ya. Tadi pertama Mabit ya, kemudian yang kedua ada kajian online. Jadi di samping offline tadi Mabit, maka pembinaan anggota itu di kajian online. Ini salah satunya narasumber kita ada di sini, Ustaz Agus Al-Mubarak nih. Kebetulan beliau juga sekarang jadi wakil ketua umum ya, wakil ketua umum Darut Indonesia. Kerinduan kita kepada Darut Tauhid dengan adanya Ustaz Agus sedikit terbantu. Alhamdulillah. Ya, itu kajian online insya Allah hadir setiap ada jadwalnya di grup WA kita. Kemudian juga ada program rumah yatim. Alhamdulillah Kang, rumah yatim kita sampai dengan hari ini
sudah terus berjalan. Alhamdulillah. Insya Allah di pertemuan-pertemuan saat santunan juga kita selalu ada pembinaan untuk mereka gitu. Alhamdulillah. Kemudian ada khatam Quran, kemudian ada tarupan. Nah, ini yang baru ya, tarupan ya. Tarupan Alhamdulillah. tahajud Ya, kau. betul. Ini kalau tarupan kalian jangan sampai tahu nih kan. Ya kalau sudah siap nggak apa-apa Pak I. Mungkin Pak I duluan daftar kali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Pak I banyak sekali program-program yang dapat Ibu Pak pemirsa ikuti di program Tahajud Call ini. Selain kajian online setiap harinya itu ada ya. Terus ada kajian insya Allah kalau misalkan kondisi sudah bisa kondusif lagi, kita bisa mengadakan mabit, bisa mengadakan kajian offline. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya gitu. Walaupun kemarin sempat ada program mabit offline yang sempat tertunda qadarullah ya. Kita sebenarnya udah siap, cuma ya karena kondisi kita pun harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Ya, mudah-mudahan kedepannya kondisi pandemi ini segera berakhir dan semua berangsur dengan lebih baik lagi di bulan Ramadan yang akan segera kita jelang. Mudah-mudahan segala kondisi ini segera berakhir dan diganti dengan kondisi yang jauh lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Tadi belum disinggung ya tentang manfaat. Pasti yang sangat banyak manfaat dari tahajud ini ya Pak I ya. Silahkan Pak I diuraikan saja biar semakin banyak yang mau bergabung dengan tahajud Indonesia. Silahkan. Ada banyak manfaat yang bisa sahabat-sahabat peroleh ketika bergabung dengan tahajud Call ya. Yang jelas yang pertama, teman-teman akan betul-betul terbina menjadi ahli tahajud, itu yang utama. Karena ketika sudah menjadi ahli tahajud yang istiqomah, ini adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Tidak ada lagi nikmat yang lain di dunia ini kecuali ketika kita bisa bertahajud, ketika kita bisa bangun malam. Nah ini sahabat insya Allah bisa dapatkan ketika teman-teman bergabung di Tahajud Call. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi, satu keinginan yang sama mendekat kepada Allah melalui sholat tahajud. Maka ketika ini orang-orang yang satu frekuensi, satu keinginan yang sama bangun bertahajud, berkumpul bersatu di situ, maka di situ ada spirit yang luar biasa, spirit yang tidak akan didapat bagi orang-orang yang tidak bergabung di Tahajud Call. Disinilah ada semangat yang Allah hadirkan, ada semangat yang Allah berikan kepada kita semuanya sebagai sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mendorong kita untuk bisa istiqomah bertahajud. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Paparan-paparan dari Pak I ini tentunya sangat berguna sekali untuk kita semua, saya pribadi ataupun pemirsa di rumah, keluarga TV Harmoni tentunya. Nah, kajian-kajian ini kan banyak sekali, selain kajian online, kajian offline, yang tentunya banyak sekali manfaatnya, apalagi di kondisi sekarang ini. Jadi silahkan bergabung bersama kami di komunitas Tahajud Indonesia yang tadi kita telah sebutkan ya kemana daftarnya. Mungkin di akhir acara kita singgung kembali ya, mau daftar seperti apa untuk bergabung bersama kami di sini di komunitas Tahajud Call Indonesia. Baik, alhamdulillah keluarga TV Harmoni, nih ada pemateri yang kedua, Asatid Darut Tauhid dan asatid di komunitas Tahajud Call Indonesia. Ada Ustadz Agus Al-Mubarak, di mana beliau akan memaparkan tausiahnya. Kita akan ngobrol bareng secara santai Pak Ustadz ya, dan tentunya yang keluar dari Pak Ustadz tentunya banyak sekali guna dan manfaatnya untuk kita semua dan sahabat TV Harmoni. Di mana yang kita usung pagi ini yaitu temanya adalah menguatkan tahajud, menguatkan keimanan dengan tahajud. Nah, saya langsung aja waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz, Ustadz Agus Al-Mubarak. Terima kasih ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah curahkan kenikmatannya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali ya. Alhamdulillah Ustaz ya. TV Harmoni ya, program tahajud online ya. Streaming. Mudah-mudahan siapapun yang hadir, yang menyimak ya, yang menyaksikan siaran ini juga dijadikan hamba-hamba yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap risalah yang beliau sampai akhir zaman. Amin. Amin. Baik ya, dalam kesempatan pagi hari ini gitu ya, saya diamanahi gitu ya untuk menyampaikan materi berkaitan dengan menguatkan keimanan dengan tahajud. Jadi sebenarnya ada dua tema ya, bagaimana kita menguatkan keimanan. Yang kedua adalah ini caranya sebenarnya tahajud gitu ya. Tapi memang ya tahajud juga tidak bisa dipisahkan dengan keimanan ya. Tuh, bahwa kita tidak akan bisa tahajud kalau tidak ada iman ya. Gitu. Betul Ustaz. Ya, betul. Gitu ya. Iya betul. Artinya kita tidak akan bisa melaksanakan tahajud dengan baik gitu kalau tidak didasarkan dengan keimanan ya. Dan juga keimanan ini juga akan senantiasa hadir, akan senantiasa terjaga, terpelihara, dan juga akan senantiasa meningkat kalau memang terus dipupuk dengan tahajud gitu. Jadi memang saling melengkapi Ya, saling berkaitan Ustaz ya. Ya, berkaitan dengan keimanan dulu mungkin ya, bahwa memang keimanan ini sangat penting bagi seorang muslim, bahwa keimanan ini sangat penting dan harus sangat diperhatikan. Ya, mungkin kita bahasan kemarin juga sudah disampaikan, kita lebih sibuk dalam kehidupan dunia ini dengan aktivitas ya, pekerjaan. Kasindir saya Ustaz. Aktivitas kita ya, usaha kita ya, bisnis kita gitu ya. Lebih kepada secara materi ya, kita lebih banyak disibukkan. Tapi kadang-kadang kita juga tidak menyibukkan diri dengan diri kita, dengan keimanan yang ada dalam diri kita, gitu ya. Padahal keimanan ini adalah menjadi sebuah fondasi yang sangat penting, mendasar, gitu. Ya, betul. Yang mendasar betul. Karena artinya yang akan membuat kita merasakan sebuah kebahagiaan itu ketika kita punya iman, ya. Tapi kalau misalnya iman ini tidak ada dalam diri kita, boleh jadi kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Nah, gitu ya. Maka sangat penting untuk sama-sama kita terus menjaga, gitu ya, meningkatkan keimanan. Karena keimanan ini kondisinya kita harus lihat ya, bahwa iman ini adalah bisa naik dan bisa turun. Betul. Al imanu yajidu wa yanqus. Iman itu kondisinya bisa naik dan turun. Kenapa? Karena kondisi iman itu kan di dalam hati ya. Iya, betul. Hati itu berubah-ubah. Ya. Banyak faktor ya. Iya betul, banyak faktor untuk iman bisa turun naik Ustaz ya. Betul. Bisa naik, bisa turun. Kalau maju menyebutkan yazidu bil ta'ah gitu ya. Iman itu akan naik ketika kita terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terus bil maksiat. Nah, iman itu akan turun ketika bermaksiat. Ya kita kan nggak tahu di luaran ya, ketika kita beraktivitas gitu ya. Atau sekarang mah ya
yang namanya maksiat itu mudah. Nah itu Ustaz ya, dalam genggaman lah Ustaz ya, betul. Di dalam rumah, Iya. dalam keramaian, dalam Betul. kesendirian, potensi untuk berbuat maksiat. Sangat-sangat mudah ya, betul. Apalagi sekarang zaman sekarang. Betul Pak, Gitu ya betul. Kemana-mana Salah klik bawa aja handphone Ustaz ya, ya. betul. Salah klik aja gitu. Yang disalahin bukan setan, jempol Ustaz ya. Gitu. Jempolnya yang salah bukan. Iya betul. Makanya dengan adanya teknologi saat ini handphone gitu ya, ini kan kesempatan untuk Betul Ustaz. maksiat juga sangat besar. Betul, betul. Ya. Dan juga kesempatan taat juga tergantung bisa juga. betul, Makanya betul. ya kita gunakan media yang ada ini juga untuk apa? Kita membangun komunitas salah satunya. Ya kita alhamdulillah ada komunitas Tahajud Call. Tahajud Call. Ini juga sebagai sarana untuk tadi bagaimana dengan iman ini kita senantiasa terus terjaga dengan adanya kegiatan tahajud bersama. Memang untuk bisa bangun malam tahajud memang nggak mudah gitu ya. Tuh perjuangan Ustaz ya. Perjuangan berat sekali gitu ya. Karena di saat-saat kita ya sudah bekerja Udah capek ya, gitu ya. Untuk suruh bangun malam Iya, ya. betul. Apalagi kalau bisa aktivitasnya pagi sampai malam. Iya, iya betul. Udah lelah, udah capek ya kadang-kadang ya. Ya kalau tidak terbiasa kadang-kadang bablas juga kadang-kadang. Betul, betul. Nah, ini juga memang butuh sebuah lingkungan yang baik. Karena baik. iman ini akan berkembang, akan meningkat ketika kita memiliki sebuah lingkungan yang baik. Sangat berpengaruh Ustaz ya, lingkungan. Iya, karena ibaratnya ya iman itu seperti benih ya. Sama seperti benih gitu yang ditanam. Yang namanya iman itu seperti benih, tergantung dia menanamnya di mana. Kalau benih itu kita tanam ya di tempat yang baik, yang subur, maka dia akan tumbuh dengan subur. Gitu ya. Kalau misalnya benih ini senantiasa dirawat, dijaga, disirami, gitu ya, dikasih Ya. pupuk, ya juga akan tumbuh. Ya. Kalau misalnya benih ini senantiasa dipelihara, dibersihkan dari rumput-rumput yang lain, juga ini akan terjaga dengan baik. Nah sama dengan keimanan juga, keimanan ini akan tumbuh dengan baik ketika ada di tempat yang baik, di lingkungan Ya, yang baik, betul. gitu ya. Dan iman ini juga akan senantiasa tumbuh dengan baik ketika dirawat, dijaga, disirami. Iman harus disirami dengan ilmu, gitu ya. Untuk tahajud juga butuh ilmu. Betul gitu. Nah, segala amal apapun ya butuh ilmu, ya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwa setiap amal apapun yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu, ya. Wala tafu ma laysa laha bi ilmu. Ya, janganlah kita melakukan sebuah perbuatan, sebuah aktivitas yang kita sendiri tidak mengetahui ilmunya, gitu ya. Nah, maka sangat penting kita juga di dalam sebuah komunitas juga ada majelis-majelis ilmu. Ya, kita alhamdulillah ya di Tahajud Call sudah kita ada majelis ilmu yang bisa menguatkan kita untuk memberikan semangat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka ilmu ini adalah sebagai pupuk iman, gitu ya. Iman akan naik ketika kita terus dipupuk dengan keilmuan. Ya. Kemudian juga butuhnya kita senantiasa dirawat, keimanan ini dijaga, ya supaya juga tidak ada kalau bahasa benih ada tumbuhan-tumbuhan yang lain ya. Ya, gulma-gulma ya, betul. Gitu. Ya. Sama keimanan ini pasti akan ada kiri kanan depan Rongrongan ya, belakang, gitu, rongrongan betul. ya, akan merusak Godaan ya. godaan yang justru ini akan merusak keimanan. Kalau iman ini terganggu, tergoda, ya iman itu bisa turun kembali gitu ya. Akhirnya kita kan tidak bisa melakukan sebuah ketaatan kepada Allah. Berat kadang-kadang gitu ya. Ketika misalnya iman kita turun, lemah gitu ya, maka ini akan menjadi kadang-kadang malas. Ya kita wajar ya, pada setiap masa dalam setiap orang itu ada masa semangat. Ketika iman kita naik itu kan semangat kan. Ya. Ketika ada komunitas yang saling membantu, ini kan keimanan kita akan semangat. Ya. Tapi suatu saat juga kita pasti akan mengalami Ya. namanya Futur ya Ustaz ya, betul. Ya, ya betul Ustaz. Imannya melemah gitu ya kan, ada motivasi, Nah, itu. ada lingkungan yang baik gitu. Ya betul Tapi Ustaz. kalau kita sendiri ya jauh. Iya, iya. Oh, itu kan iman bisa drop, Iya drop betul. bisa gitu. Iya.
Kerasa banget Ustaz. Gitu ya. Pengalaman. Betul, kalau boleh sedikit sharing, sekarang lagi banyaknya kesibukan. Hari ini saya dipertemukan dengan para asatidz TC, itu energi luar biasa, Ustaz. Recharge luar biasa buat saya pribadi gitu ya. Ya, Itu makanya sangat iman itu kan sangat penting. Maka di dalam sebuah hadis itu iman itu ibaratkan sebuah pakaian katanya. Gitu ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu fi sawb. Ya. Bahwa iman itu sesungguhnya iman itu benar-benar dia akan bisa usang seperti pakaian kau pakai. Ya artinya kalau misalnya pakaian yang kita pakai nih, ya tidak dipelihara, tidak dijaga, lama-lama bisa luntur, bisa usang gitu, bisa rusak. Ya iman juga sama, ya. Ketika kita banyak aktivitas dan sebagainya, kalau tidak dijaga, dipelihara dengan baik, ya iman juga bisa luntur, bisa usang, gitu ya. Maka perintahnya adalah maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijaga keimanan. Iman itu ditingkatkan gitu ya. Kita kan sering berdoa ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik gitu. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya tetapkanlah hati saya dalam keimanan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena tadi pentingnya iman ini juga karena dengan keimanan ini kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keimanan ini juga kita akan merasakan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan memberikan sebuah kebaikan-kebaikan kepada kita semua gitu. Kan jelas ya di dalam surat Al-A'raf ayat 96 ya. Walau an ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Gitu ya. Seandainya sebuah penduduk negeri, ini memang sebuah penduduk negeri ya secara luas, tapi juga bisa diartikan ahlul qura di sini juga sebuah kampung, ya, atau lebih kecil aja sebuah keluarga. Nah, seandainya sebuah keluarga yang terkecil, kayak itu kan ada sebuah komunitas masa gitu yang kecil itu dari keluarga gitu. Senantiasa meningkatkan iman, pasti iman dulu kan di awal. Meningkatkan iman dan takwa. Takwa itu sebagai aplikasinya, amalnya, gitu ya. Kan kalau di dalam rukun Islam kita mengenal rukun Islam ada 5. Yang satu syahadat, yang 4-nya itu amalnya sebenarnya takwanya. Gitu ya. Syahadat itu adalah penguatan keimanan, tauhidnya, keimanannya. Jadi sebelum melakukan yang 4 ini, kuatkan dulu tauhidnya, keimanannya. Makanya kenapa di rukun Islam pertama itu adalah syahadat, tauhidnya dimantapkan. Baru setelah itu sholat, zakat, saum, haji. Ini semuanya dalam rangka takwanya. Karena setiap amal apapun harus meningkatkan takwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum walladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, ya, beribadahlah kamu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan umat-umat sebelum kamu. Untuk apa? Agar meningkat takwanya. Jadi setiap ibadah apapun tujuannya ini satu, untuk bagaimana meningkatkan takwa kepada Allah. Ya namanya takwa itu kan bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa kan gitu ya. Memang itu terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat penting. Maka ketika kita meningkatkan iman dan takwa kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Maka pasti kata Allah, pasti Allah akan menurunkan, menganugerahkan barokah, nah keberkahan. Kan ini yang kita minta dalam kehidupan kita ini, keberkahan. Bagaimana mendapatkan hidup berkah? Ya, berkah itu kan azyadatul khair ya. Yang namanya keberkahan ini adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan. Ya, walaupun misalnya kalau diibaratkan keberkahan itu kita bekerja, walaupun misalnya gajinya sedikit, tapi berkah, dia akan terus mendapatkan kebaikan. Kalau misalnya tidak berkah,
sebesar apapun hasil yang kita Iya. dapatkan, misalnya gaji sebesar apapun yang kita dapat, kalau tidak berkah habis tuh. Betul. Dalam sehari Dan dua hari tidak juga bisa tidak tenang, tidak sakinah Betul, Ustaz ya, ya. gitu betul. Nah, keberkahan ini kan bisa dalam bentuk banyak. Betul. Bisa ketenangan, Iya, betul. kesehatan, Iya, dan betul. sebagainya, itu keberkahan gitu ya. Tetapi kenyataan banyak orang yang justru mendustakan. Yang banyak orang yang mendustakan, yang tidak yakin dengan janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sih keberkahan ini sifatnya sih tidak kelihatan ya. Kan orang itu Ya, cenderung betul, kelihatan betul. ya. Dirasakan Coba Ustaz kalau ya, misalnya kita ilustrasikan berkah ini ganti saja dengan harta, dengan rumah, dengan mobil mewah misalnya, gitu ya. Kita wujudkan dalam bentuk materi ya, misalnya dengan rumah, dengan mobil, kendaraan gitu ya. Kalau kita rubah redaksinya seperti ini, seandainya sebuah kampung, sebuah keluarga gitu ya, dia senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, pasti aku akan tambahkan misalnya rumahnya, mobil mewah. Kira-kira bohong nggak ya? Iya betul, pada semangat betul. Kerja yang lainnya. Iya. Iya kan? Kalau dengan iya meningkatkan betul. iman Iya. dan takwa, dia sudah dapat rumah, misalnya sudah dapat mobil gitu ya. Iya. Ya udah gitu. Kalau memang dibentukkan materi seperti itu, pasti orang akan berlomba-lomba. Betul. Tapi kan justru kenapa Allah berikan yang sifatnya justru tidak materi? Karena memang sesuatu materi itu akan hancur, Betul. akan binasa gitu. Iya. Tapi kalau berkah itu sesuatu yang terus akan langgeng, kekal Betul. gitu. Mengalir terus ya kalau buat keberkahan makanya itu. Yang namanya keberkahan ini lebih baik, huwa khairum mimma yajma'un. Dia lebih baik dari apapun yang ia kumpulkan selama dalam kehidupan ini. Gitu ya. Artinya jangan sampai juga kita karena berusaha gitu ya, beraktivitas menggadaikan keimanan. Dan sebenarnya sekarang mah harus hati-hati ya, banyak ya gitu ya. Karena ini untuk menggadaikan keimanan. Iya, sangat miris tadi ya. Justru dengan keimanan inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan. Kan jelas di dalam ayatnya, qad aflahal mu'minun gitu ya. Kan ada aminu, Ada mobil ada ada. mukmin. Setiap orang punya iman. Tapi beda dengan qad aflahal mukmin. Kalau mukmin itu ada orang-orang yang imannya sudah lengket. Kalau amanu itu masih bisa goyah. Tapi kalau mukmin itu bisa imannya sudah nempel. Udah mantap ya gitu, udah betul. Makanya kita sebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung, sangat sukses, sangat bahagia sih orang yang akan mendapatkan kebahagiaan ini. Itu orang yang beriman. Iman yang bagaimana juga yang akan mendapatkan kebahagiaan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa pertama amalannya apa? Sholatnya dijaga. Apalagi kita ini tahajud ini adalah amalan sholat kan? Sholat tahajud. Betul. Bahkan sholat tahajud ini amalan para nabi. Ya, amalan yang diperintah pertama Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi adalah tahajud. Maka tahajud ini dulu kan amalan wajib para nabi dan para nabi dan rasul. Subhanallah. Gitu ya, makanya memang dulu para nabi dan rasul beda dengan sekarang gitu ya. Mungkin tapi tetap namanya tahajud. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafila gitu ya. Dan dari sebagian malam, bahasanya kan sebagian, tidak sepanjang malam. Iya, gitu betul, ya, gitu betul. ya. Sebagian malam aja. Iya. Dan hendaklah dari sebagian malam gitu untuk tahajud. Tahajud itu kan berarti bagaimana ketika kita dilaksanakan setelah tidur terlebih dahulu. Tahajud itu ya. Kan kalau sholat malam kan banyak ya, sholat Ya, malam atau qiyamul lail. Ya. Berarti berdiri di malam itu bebas gitu ya. Walaupun bisa kan sebelum sebetulnya sebelum tidur, tahajud ya, betul. itu namanya qiyamul Lail lail aja ya. Qiyamul lail gitu ya. Tapi namanya sama-sama. Masih Beda. aja ya, betul. Beda istilahnya kalau tahajud setelah tidur gitu ya. Aduh saya emang nggak bisa tidur di mana?
ya tiduran aja gitu ya. Yang penting bisa tidur dulu. Yang insomnia ya betul. Sebentar gitu ya, penting tidur dulu ya. Iya. Seperti itu ya, tahajud dilakukan. Nah ini ya, wa minal laili fatahajud. Lakukan tahajud gitu. Karena dengan tahajud ini juga akan meningkatkan derajat kedudukan kita di hadapan Allah. Maqam mahmud akan berada di tempat yang mulia. Nah, ketika ada di tempat yang mulia, berarti ini adalah sebuah, memang orang-orang yang tahajud ini adalah sebuah hamba Allah yang merupakan sebuah pilihan dari Allah. Gitu ya. Memang tidak semua, ya tidak semua. Kita coba aja kita cek gitu ya. Dalam satu keluarga saja, mungkin juga tidak semua yang tahajud. Kan ada 1, 2 yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan tahajud ini. Gitu ya. Ya ibaratnya kalau misalnya kita ibarat seperti ini, ada sebuah istana. Ya, ada sebuah istana, kemudian ada raja dan permaisuri. Nah, ketika suatu saat ini seorang ratu itu menginginkan bunga yang indah. Kalau sebuah yang namanya di istana bisa ada taman bunga lah ya. Jadi mungkin tidak ada ya. Suatu saat misalnya seorang ratu ini menginginkan bunga yang indah, maka disuruhlah para pengawal atau untuk mengambil bunga tersebut. Ya, maka bersebarlah para pengawalnya masuk ke taman. Di taman itu kita menyaksikan berbagai macam bunga. Ada yang merah, kuning, ada yang putih, ya berwarna-warna. Dan setiap pengawal pasti akan memetik dari satu tangkai 1 atau 2 bunga. Gitu ya. Dari sekian banyak warna dipilihlah 1, 2 ya, dipilih masing-masing bawa, kemudian dari sekian banyak bunga disatukanlah dalam satu ikatan. Diikat, kemudian dimasukkan dalam sebuah vas bunga yang terbuat dari emas, perak ataupun berlian. Setelah disimpan, maka si vas bunga ini pasti akan disimpan di mana? Akan disimpan di sebelah terbaik permaisurinya, sang ratunya. Nah itulah ibaratnya ketika menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang senantiasa ada dalam kondisi tahajud. Tahajud ya, siapapun ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada hambanya, gitu ya, menginginkan sebuah hak kepada hambanya, maka Allah akan memberitakan para malaikat, "Wahai para malaikat, bertebaran kamu di muka bumi. Pilih orang-orang yang kau kehendaki untuk bisa bangun tahajud." Dibangunkan dalam satu keluarga 1, 2 orang. Pokoknya ada cara aja kasih sayang Allah untuk bisa tahajud ya. Betul. Jadi Allah memberitakan para malaikat untuk menyebar. Iya. Kan tidak turun. Bahkan Allah bisa turun ya. Betul. Sebar semuanya para malaikat. Bangun setiap orang. Tidak melihat warna kulit. Yang putih. Tapi itu orang pilihan yang ditakdirkan Allah ya untuk bangun ya gitu. Yang mungkin ada usaha sebelumnya ya. Tidak melihat warna ya. Ada yang putih, coklat, hitam. Pokoknya kalau udah dipilih Allah mudah. Gitu ya. Kalau dipilih para malaikat bangunkan dalam satu rumah 1, 2, 3 ya. Ya syukur kalau misalnya satu rumah semuanya alhamdulillah. Amin. Ya kita bisa berharap, tapi memang luar biasa ini harus betul-betul perjuangan ya kalau bisa satu rumah bisa bangun. Ya. Kan kadang enggak gitu ya. Ustaz punten saya potong dulu. Nah, kiat-kiat biar Allah bangunkan kita nih di sepertiga malam untuk bisa bertahajud seperti apa Ustadz gitu. Biar kita tergolong orang yang Allah bangunkan gitu, yang Allah pilih untuk dibangunkan dan layak kita untuk bertahajud di sepertiga malam Ustaz, seperti apa? Tadi melanjutkan sebentar sedikit. Ketika Allah pilih salah satu, kemudian Allah ikatan dalam sebuah ikatan. Ustaz silakan. Ikat, kemudian ditempatkan sebuah tempat yang baik gitu ya, kemudian ditempatkan di sisinya. Nah itu kondisi orang-orang yang dipilih. Ya kita juga ketika kita digabungkan dalam sebuah komunitas yang baik, berarti kalau menghendaki kepada kita kebaikan. Betul. Ya, adanya adalah bergabung dalam sebuah komunitas, kemudian juga mudah-mudahan nanti ini akan ditempatkan di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Memang tadi ya untuk bisa kita menjadi bagian yang dikehendaki Allah, memang
nggak mudah ya. Ya, kasih sayang Allah luar biasa ya gitu. Allah menghendaki orang yang mendapatkan kasih sayang dari Nah, Allah Subhanahu. yang nikmat luar biasa bisa bertahajud itu sangat-sangat luar biasa kasih sayang Allah ya. Ya salah satunya tadi apa namanya, hendaklah kita senantiasa terus banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk bisa bangun malam juga ya Ada upaya dari kita sendiri ya, ada etikat dari kita untuk bisa betul. Untuk bisa taat kepada Allah dulu ya, gitu betul. gitu ya, karena orang yang melakukan ketaatan itu akan mudah juga nanti kan Dibangunkan ya, gitu betul. Beda dengan kalau misalnya keseharian kita banyak bermaksiat, akan berat terus. Betul. Dan juga kita ya lebih banyak ya, kita diperintahkan untuk terus berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebanyak-banyak zikir. Iya. Betul. Zikir dan doa tuh gitu ya. Kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak memohon kepada Allah. Iya. Ya, karena ini adalah bagian daripada kehendak Allah ya, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai hamba yang bisa melaksanakan tahajud. Betul. Gitu ya. Artinya ada upaya kita juga untuk yang bisa kita lakukan untuk bagaimana agar kita bisa tahajud gitu ya. Sekarang dengan kondisi sekarang kan banyak ya metode. Iya. Salah satu upayanya bisa gabung. Betul. Iya. Itu kan satu upaya ya, ikhtiar betul. Ikhtiar itu kan kata khair. Ya, mencari yang terbaik. Ya, kalau ada cara yang terbaik yang lain, enggak. Ya, itu bisa lewat mana saja gitu ya. Mungkin ada sebagian orang ada mengatakan, kalau saya mah nanti kalau misalnya bergabung, gimana nih nanti amal saya berarti ketahuan. Padahal kan kita beramal jangan sampai. Iya betul. Ya, gitu ya. Ya, dalam kondisi tertentu kita boleh gitu ya. Ada sebuah metode yang bisa untuk bisa membangunkan itu gitu ya. Artinya untuk sama-sama meningkatkan keimanan kepada Allah, nggak apa-apa. Ya memang kita kan butuh lingkungan tadi, butuh lingkungan yang baik gitu ya. Yang penting mah kita sudah bisa tahajud. Masalah di berapa rakaat dan sebagainya urusan masing-masing. Iya betul. Ini kita sudah bisa bangun. Masalah ketahuan atau tidak itu urusan Allah aja ya. Gimana niat aja, kalau kita emang pengen ria ya bisa, atau tidak pun bisa, hanya Allah yang tahu saja dan kita sendiri kan gitu. Iya, memang di awal pasti berat, pasti godaannya juga banyak. Gitu ya. Memang pasti ada ya godaan hati kita ingin merasa diperhatikan. Betul. Iya. Udah bisa istiqomah tahajud aja, setan itu licik Ustadz, dia licik dan sangat halus dan sangat licik. Kita udah bisa tahajud deh. Saya udah bisa tahajud loh gitu. Enggak, dalam hati aja udah ada muncul rasa itu, udah takutnya jadi menggugurkan ya gitu betul. Justru ini dikasih sama terus kita melatih gitu. Luruskan niat dan istighfar Ustadz. Kalau udah berbuat baik gitu. Makanya apa kita di awal gitu bangun tahajud ya kita niatnya baik lah ya. Gitu. Tapi tetap untuk menjaga ya itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya tetap dalam kondisi aktivitas apapun ya memang kondisi hati mah tetap harus dijaga ya. Betul. Iya betul Ustaz. Saya bergabung dengan tahajud. Niatnya apa nih? Tergantung juga kepada niat awalnya. Kalau kita niatnya untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau dapat pasangan mah ribet Ustaz ya. Seperti saya Ustaz. Ya jangan sampai ya boleh saja. Iya nggak apa juga kan, iya betul. Sesuai dengan apa yang Iya. kita niatkan. Saya juga kan gitu Ustaz, gabung tahajud kan saya nggak ngerti kalau kedepannya seperti apa. Alhamdulillah Allah kasih reward. Jodoh dan pasangan itu di sini di tahajud goals. Ya tugas kita kan tetap kita memperbaiki. Kasih sayang Allah itu. Tajdidul iman juga tajdidul niyah gitu ya. Perbaiki iman dan juga perbaiki niat gitu. Semuanya juga harus perbaiki niatnya gitu. Ini yang sangat penting karena yang akan diterima nantinya juga ketika imannya benar, niatnya juga benar gitu ya. Baik, iya. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa Ustaz ya. Ya betul. Dengan kita bergabung dengan komunitas, salah satunya juga mungkin sebelum persiapan tidur kita lebih awal, juga lebih awal. Dan minta dibangunkan sama Allah itu belum kerasa Ustaz ya, gitu. Diniatkan dari awal, itu udah niatkan dari awal. Pasti Allah bangunkan Ustaz ya itu ya. Berapa
Pernah kita kan coba Iya, ya, betul. jam 2 masih bangun jam 3 bangun. Iya betul, loh, itu betul kerasa Maka banget kita gitu. minta mungkin gini mintanya ya Allah bangunkan saya pada saat doa saya dijawab. Oh, masya Allah. Ustaz, Ya, jadi iya, doa, iya. boleh saja, Ustaz. Ya, kalau saya gitu Ustaz, walau kondisi capek gimana pun, kalau misalkan kita berdoa itu insya Allah ada satu kondisi, misalkan kita mau ke belakang buang air dan sebagainya, atau ada kucing kedengeran, itu sering beberapa kali. Bahkan ada binatang yang sempat, saya nggak ngerti apa itu, cuma kita sempat terbangun gitu, nggak tahu mimpi atau Makanya gimana, itu betul, ya. ada aja cara Allah membangunkan kita ketika kita bersungguh-sungguh berniat ingin tahajud gitu ya. Persiapan di dalam kita menjelang istirahat. Nah itu betul. Iya. Kadang-kadang memang ya saya juga kadang-kadang mengakui lah ya, kadang-kadang lalai gitu ya. Kadang-kadang tergabung. Iyalah Ustaz juga manusia ya, gitu saja. Apalagi saya Ustaz. Tapi ketika ada persiapan dengan baik gitu, saya menjelang makanya kenapa dicontohkan ya ketika kita sebelum istirahat tidur ya, senantiasa kita bersihkan dulu Ya, betul. sebagainya, sholat dan mohon kepada Allah, Iya. perlindungan kepada Allah. Nah itu seperti Ustaz, ya. betul. Posisi tidur ya, posisi tidur dan sebagainya ya, gitu betul. Mudah-mudahan nanti bangunnya Iya. seperti itu. Dan satu lagi katanya jangan sampai bermaksiat di siang harinya. Seperti itu Ustaz, Iya, ya. Biar lebih mudah bangun tahajud ya, betul. Makanya juga disunahkan gitu tidur siang. Betul. Nah, itu Ustaz, betul. Iya. Atau juga Iya. habis zuhur boleh saja. Iya, sunnah Rasul ya Ustaz ya, betul. Itu betul. Iya. Jadi maka kalau kita misalnya terus dengan melaksanakan tahajud, ya mudah-mudahan ini juga iman kita akan terjaga. Amin. Jadi taat. Ya, Masya Allah. dengan terus kita melakukan ketaatan karena tahajud ini juga adalah amal yang justru pertama ya sebelum kita melakukan aktivitas apapun. Betul. Start point-nya. Start point-nya sudah kita bermunajat Iya, kepada Allah. iya, betul Ustaz gitu. Ketika kita ini kan bagusnya memang kita sepertiga malam Iya. sebelum kita melakukan aktivitas apapun kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ketika kita menghadap Allah diberikan kemudahan pasti. Iya, betul. Pasti akan ada kemudahan. Betul Ustaz, betul sekali gitu. Jadi poin ketika tahajud dan itu akan mengundang amalan-amalan lainnya di siang hari Ustaz, betul ya? Betul. Ketika sudah tahajud, oke, kita tilawah. Setelah tahajud kita subuhnya insya Allah Iya kan pasti kalau lebih kita awal bangun ya. tahajud Betul. nih, Iya. tilawah bisa nggak? Iya. Bisa. Iya. Zikir bisa? Bisa. Iya. Bahkan istighfar setelah tahajud luar biasa. Banyak Iya, betul. amalan yang Iya. kita lakukan Iya. ketika di dalam tahajud. Iya, betul. Ya, baca Qur'annya bisa. Iya. Istighfarnya. Tapi kalau bisa. mepet muadzan kan biasanya kita kadang-kadang terbangun itu tidak tepat sepertiga malam Ustaz ya. Iya. Tidak tepat jam 2, tidak tepat jam 3. Kadang-kadang udah mepet mau ke subuh, kita baru bisa melakukan tahajud. Tapi kan ketika kita mau melakukan amal lainnya seperti tilawah kan bisa setelah sholat subuh, Bisa. setelah baca al-masrurat dan sebagainya. Nah itu justru itu start point tahajud, kita bangun tahajud itu insya Allah bisa mengundang amal-amalan lainnya yang bisa kita laksanakan di siang harinya bahkan Ustaz ya gitu. Biasanya Duhanya dan sebagainya Ustaz ya. Kalau kita sudah terbiasa Betul. nih, rutin melaksanakan ibadah tahajud, pasti akan ada sebuah perasaan ada yang kurang nih. Betul. Iya. 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 Betul Ustaz. Atau kalau kemudian melaksanakan, saya harus ganti dengan apa? Iya. Amal apa nih sebagai Iya, betul. ya? Sebagai Hukuman lah kan. Hukuman gitu. Iya. Ada yang saya berarti malam tidak. Berarti nanti di duhanya ditambah. Iya. Banyakin. Betul. Kalau misalnya kelewat malam Iya. tidak tahajud, berarti duhanya Iya. banyak. Atau sedekahnya ditambah, betul dan sebagainya ya. Lebih dari yang biasanya yang kita lakukan gitu ya. Kemudian juga ya tadi ketika kita sholat juga atau bisa kita aktivitas kita sibuk capek dan sebagainya atau kita misalnya larut malam bisa kita juga di awal dulu dilaksanakan tahajudnya. Nanti setelah tidur sebagian lagi. Atau witir dulu bisa kan ya, witir. Salah sunnah Rasul itu witir sebelum tidur Ustaz ya. Ya. Salah satu sunnah Rasul sebelum itu. ya, bisa di awal, bisa di akhir, bergantung gitu seperti itu.
Kalau misalnya kan sudah sepuh, misalnya di awal mana di awal. Iya, Kalau masih muda ya di akhir aja. Sekiannya. Justru Ustaz semakin sepuh semakin mudah biasanya Ustaz, karena mau apa lagi coba di dunia udah sepuh nggak ngapa-ngapain selain fokus ibadah gitu, bekal untuk khairat ya. Yang muda juga kebanyakan lalai Ustaz ya, kita masih muda gitu, masih panjang gitu. Masih panjang, kata siapa masih panjang ya. Banyak yang diambil umurnya sama Allah ketika masih muda. Ya baik Ustaz, ada yang disampaikan lagi Ustaz? Ya intinya gitu ya, intinya memang sangat penting bagi kita semua sebagai seorang muslim untuk senantiasa kita terus meningkatkan keimanan kita, karena dengan apalagi dengan kondisi saat ini dengan Ya betul, iya betul. maksiat di mana. Iya, sekarang udah ngapain lagi lah gitu, ada coba udah ngapain lagi, udah harus fokus Ustaz ya gitu. Sangat penting itu. Iya betul. Ya betul betul. Kita butuh sebuah wadah ya, sebuah wadah, sebuah komunitas. Ya. Karena kalau tidak ada sebuah komunitas wadah sangat berat kita kadang-kadang. Iya betul betul. Jadi kita berjuang sendiri dengan kondisi kehidupan yang seperti ini ya berat. Tapi ketika kita berjamaah, jamaah amalan berjamaah itu kan lebih ada penguatan. Iya betul. Iya. Karena setan juga kan akan menggoda manusia itu ketika kita sendirian. Ya, gitu. betul betul Ustaz, betul sekali, betul. Perbuatannya akan Iya, luar biasa. iya. Tantangannya gitu. Kita ketika berjamaah di lingkungan yang baik, insya Allah kondusif ya, dan kita bisa berbuat baik. Tapi ketika kita sendiri atau di lingkungan tidak baik, bisakah kita berbuat yang baik? Nah itu Ustaz ya. Apalagi setan sangat kuat ketika sendiri ya. Apalagi Betul. kehidupan kita ini akan senantiasa dihadapi ujian-ujian. gitu ya. Baik baik Kalau Ustaz. tidak ada sebuah komunitas kan dengan adanya komunitas kita saling semangat. Betul, saling betul, motivasi, betul, dan betul. sebagainya, seperti Ya, itu. walaupun di WA kadang-kadang jarang kita buka ya, tapi ada kalanya Allah pilih, kita ada waktunya kita buka, itu ada aja waktu untuk itu ya, Allah pilihkan gitu, Allah takdirkan. Oh iya, ketika sedang lalai adalah kita buka. Oh banyak sekali manfaatnya, pas gitu ya. Ada satu tausiah misalkan di satu WA, ketika kebaca, oh iya dalam kondisi sekarang. Nah, justru itu lingkungan yang sangat berpengaruh ya, betul Ustaz ya, betul. Ketika kita ada dalam sebuah komunitas atau senantiasa kita mendapatkan sebuah bantuan dan Ya. ketaatan, Betul. ketika kita dihadapkan ada masalah apapun, karena sudah ada solusinya. Nah, betul betul. Allah pilihkan jalannya, ada jalannya, Ustaz, betul betul. Iya. Ya, Baik. kita butuh sabar, luar biasa gitu. Baik. Luar biasa Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali tausiah-tausiah dari Ustaz Agus Al Mubarak yang bisa kita petik, kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan tema kita meningkatkan keimanan dengan tahajud. Nah, salah satu poinnya adalah bagaimana upaya kita supaya kita bisa memupuk keimanan ini. Salah satunya dengan tahajud. Nah, upaya kita biar kita salah satu yang dipilih Allah untuk jadi ahli tahajud, ada caranya. Caranya gimana Pak Iya? Gabung nih Istiqomah Tahajud Gua satu Pak Iya, ada seperti itu Pak Iya gitu. Nah, seperti amalan-amalan tadi yang tadi kiat-kiat sebelum bangun tahajud. Gimana biar mudah untuk bangun tahajud? Salah satunya di awal sebelum tidur banyak amalan-amalan seperti itu. Biar niat untuk dibangunkan sama Allah untuk tahajud. Benar-benar pemirsa kerasa banget, benar. Berdoa sebelum tidur bahwa diniatkan kita diajamkan pengen bangun tahajud. Insya Allah ada cara Allah untuk membangunkan. Seperti Pak Iya, betul. Iya. Dan alhamdulillah ya, komunitas ini sebenarnya bukan hanya untuk di Bandung saja ya. Ya. Tapi ini juga bisa seluruh Indonesia ya. Ada kita juga ada wilayah-wilayah ya, Pak ya. Betul. Di samping kita bisa melaksanakan ibadah, tapi kita juga membangun hubungan kita dengan Allah, dengan sholat tahajudnya gitu ya, sholahnya gitu ya. Sholat itu kan menguatkan komunikasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga bisa membangun silahnya, silaturahim, ukhuwahnya. Kita kan dengan berbagai daerah. Betul. Silahnya dibangun ya, hablum minallah, hablum minasa. Bangun kita juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, Ya, sosial, betul. misalnya kegiatan sosial yang bisa dilaksanakan. Iya, baik. Jadi bisa kita laksanakan sama-sama. Iya, alhamdulillah sekali. Ini ada sebelum kita berakhir nih saya pengen satu pertanyaan ke senior di Tahajud Call ya Pak Ayi. Nah ini apa yang Pak Ayi rasakan, apa yang Pak Ayi dapatkan di komunitas ini gitu dalam kehidupan sehari dari dulu sebelum bergabung, setelah bergabung bahkan jadi ketua
dan jadi salah satu keluarga besar di Tahajud Call sampai detik ini, apa yang Pak Ai rasakan dan perubahan-perubahan apa nih yang Pak Ai rasakan sebelum bergabung dan setelah bergabung bahkan jadi ketua Tahajud Indonesia, seperti apa? Biar sharing kita, dan tentunya banyak manfaat yang akan kita petik dari pengalaman Pak Ai, testimoni Pak Ai, silahkan. Betul, bahwa banyak manfaat yang sudah saya rasakan, Kang Yayan, ya, tentunya. Setelah perjalanan panjang saya dengan Tahajud dari tahun 2008. Masya Allah, senior sekali Ustaz. 2021 sekarang. Iya, Masya Allah. Banyak hal yang positif yang saya dapatkan. Tentunya ya. Salah satunya adalah bahwa hidup ini menjadi lebih terbimbing. Masya Allah. Ketika hidup berkeluarga, kita hidup bekerja, di pekerjaan, di keluarga, bahkan dalam berkomunitas, organisasi, saya merasa bahwa Allah hadir bersama saya. Saya merasakan bahwa bimbingan Allah itu ternyata ada, gitu ya. Makanya saya sangat concern sekali mengajak kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semua dimanapun berada untuk yuk kita bergabung dengan kita. Karena betul sekali bahwa kita butuh lingkungan yang baik. Tahajud Call menawarkan lingkungan itu buat teman-teman semuanya. Lingkungan yang akan membawa kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, karena kita akan dikumpulkan dengan teman, betul. Iya. Ataupun komunitas yang akan menyertainya. Iya. Dan saya berharap Ustaz, ketika suatu saat nanti kita meninggal ya, sudah wafat, kita di akhirat nanti kita saling menolong gitu, saling mencari. Kita pernah bareng loh di sini. Ya betul tadi ya. Jangan sampai lupa kalau kita misalkan ada tidak di surga misalkan mana itu Ustaz. Minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Kita pernah bareng-bareng di sini di komunitas ini, pernah ngaji bareng, pernah sholat bareng dan sebagainya, untuk bisa kita ditolong sama Allah ya, untuk bisa dimasukkan ke dalam surga Allah. Betul. Mengamal surat Al-Asyr ya. Wal asyr innal insana lafi illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Artinya kita ini pasti akan mengalami sebuah kerugian. Iya betul. Siapa pasti akan rugi gitu. Tidak akan mendapatkan keuntungan. Kecuali orang-orang yang senantiasa terus saling meningkatkan iman dan amal soleh. Betul. Orang-orang yang senantiasa terus saling menasehati. Ini kan komunitas ini ada saling meningkatkan iman dan amal, saling meningkatkan watawassaw bil haq, meningkatkan kebenaran gitu ya. Ingatkan gitu ya, dengan kita saling menasihati untuk kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran gitu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Baik sahabat-sahabat Tinta Harmoni, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 10. Sepertinya waktu untuk komunitas Tahajud Call siaran di TV Harmoni on air alhamdulillah telah berakhir. Alhamdulillah, amin. Banyak terima kasih kepada narasumber yang luar biasa, banyak ilmu dan manfaatnya bisa kita petik untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat Tahajud Call maupun keimanan dan sebagainya yang tadi telah kita uraikan bersama para narasumber kita. Yang pertama Bapak Ustadz Agus Al-Mubarak. Alhamdulillah Ustadz hatur nuhun jazakumullah khairan, sama-sama dengan senior di Tahajud Call Indonesia Bapak Ai Nugraha. Hatur nuhun jazakallah khairan, semoga Allah membalas dengan segala sesuatu yang lebih baik, lebih berkah, dan kita disehatkan dan segera keluar dari pandemi ini. Amin ya Allah amin. Baik, ada yang disampaikan kembali mungkin untuk terakhir Pak Ustadz dan Bapak Ai, mungkin silahkan untuk akhir kesimpulan atau akhir kata yang ingin disampaikan kepada pemirsa TV Harmoni kita pada pagi ini. Silakan Ustadz. Cukup ya Ustadz? Baik, Pak Ai mungkin? Sedikit saja bahwa tahajud adalah amalan utama yang oleh Rasulullah SAW tidak pernah ditinggalkan sedikit. Ketika beliau sakit, ketika beliau dalam perjalanan, ketika beliau dalam peperangan sekalipun, tahajud tidak pernah beliau tinggalkan. Maka ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang dicintai Allah, maka selayaknya kita menurut dan mentaati Rasulullah SAW dan mencontoh untuk tahajudnya istiqomah seperti tahajud Rasulullah SAW. Amin ya Allah beramin. Ini banyak bagian sarana untuk meraih pertolongan Allah. Betul Ustaz.
berikan sholat tahajud dan amal yang sangat luar biasa. Amin. Carilah pertolongan Allah ketika di saat kita tahajud. Masya Allah, Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat TV Harmoni, para pemirsa di rumah, alhamdulillah tahajud on air di TV Harmoni telah berakhir sudah. Saya undur pamit atas nama Yayan Aminuddin bersama Bapak Ustadz Agus Al-Mubarok dan Bapak Ayu Nugraha. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan dan kita sajikan pada kesempatan pagi ini banyak berguna dan manfaatnya untuk para pemirsa di rumah. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Madu Sumbawa merupakan madu alam, hasil alam Sumbawa yang sangat berguna untuk menambah stamina bagi para pekerja berat, olahragawan, dan sangat cocok untuk pemulihan stamina pasca sakit atau operasi. Madu alami Sumbawa berguna juga untuk menambah stamina bagi yang berpuasa. Madu Sumbawa Prima Herbal Harmony bisa Anda dapatkan di Teras Herbal Harmony, Jalan Budi nomor 42, Cimindi, Bandung. Telepon 022 663 4492. Madu Sumbawa Prima Herbal Harmony hanya ada di Teras Herbal Harmony. CBR Retail, Sentral Bandung Raya, Sentral Alat Kesehatan. Telepon 081 224 621 173, 081 398 161 133. Alamat CBR Retail, Supadio, Jalan Komodor Udara Supadio nomor 31, telepon 022 601 4183. Pascal, Jalan Pasir Kaliki nomor 205C, telepon 022 203 7627. Bubat, Jalan Buah Batu nomor 150C, telepon 022 732 0936. Kopo, Jalan Kopo Bihbul nomor 38, telepon 022 541 3344. Metro, Jalan Sanggar Kencana Utama nomor 39C, telepon 022 731 3224. Pasar Kosambi, Jalan Ahmad Yani nomor 158, 2731 2584. Pasar Ancol, Jalan Cilentah nomor 5 Burangrang, telepon 022 731 6386. Sukamiskin, Jalan Pesantren Dalam nomor 30 Sukamiskin Arcamanik, telepon 022 6370 0493. Cibabat, Jalan Raya Cibabat nomor 352 Cimahi, telepon 022 663 4194. Majalaya, Jalan Cipaku nomor 83C Ebah Majalaya, telepon 022 859 66 100. Cirebon, Jalan Raja Wali Raya nomor 33 Kota Cirebon, telepon 0231 231 312. Sakit kepala rendah, lega rasanya.
Ultra flu reda, lega rasanya. Wangi apa ini? Wangi masakan. Bundaku lagi masak. Masakan ibuku gas wangi ini. Pasti rasanya enak. Sudah tentu. Yuk kita intip rahasianya. Oh, pakai kecap 3 telur ayam. Wah, ibuku harus tahu. Kalau masakannya mau enak, harus pakai kecap 3 telur ayam. Betul. Betul sekali, 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda, pencinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Kecap manis cap 3 telur ayam bisa Anda dapatkan di Lita Harmoni, Jalan Budi nomor 42, Cimindi, Kota Bandung. Mamah masak kok aromanya mengundang selera banget ya. Boleh dong icip-icip. Nih Pak, cobain. Baru nyeruput kuahnya doang, dah enak begini mah. Apalagi nanti kalau masakannya udah jadi. Jelas enak dong Pak. Kan pakai kecap manis cap noni. Bisa buat masakan Sunda loh Pak. Buat bikin sate dan batagor juga jadi tambah sedap. Karena ada kecap dengan rasa manis dan sedang. Istriku memang jago milih kecap yang sedap, yang bikin makanan jadi juwos. Jadi makin cantik dah istriku. Ih, si papa genit. Kecap manis cap noni bisa Anda dapatkan di Lita Harmoni, Jalan Budi nomor 42, Cimindi, Kota Bandung. Aduh, pusing. Minum Poldan Mix, efektif meringankan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldan Mix. Kena flu, hidung bisa butuh. Pilek, rezeki jadi mampet. Apalagi tambah sakit kepala. Panas dingin meriang jadi demam. Kena flu, minum sana flu. Kena flu, minum sana flu. Kena flu, hidung bisa butuh. Pilek, rezeki jadi mampet. Apalagi tambah sakit kepala. Panas dingin meriang jadi demam. Kena flu, minum sana flu. Kena flu, minum sana flu. Produksi Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Kena flu, minum sana flu. Sambala, sambala, bala, sambala, do, terasa pedas. Nikmat.
Jeng Tari, lagi makan apa? Kayaknya hot banget. Ini Jeng, lihat dong. Aku lagi makan steak, ayam goreng, dicocol sama chili saus sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans. Enak nih, pengen nyobain jadinya. Boleh nggak nyobain chili saus sambal asli extra hot Hermans? Boleh dong. Nah, selain ada chili saus sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, ada juga sambal asli Hermans. Wow, komplit banget ya. Ya, sambal asli Hermans, chili saus sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans tersedia dalam kemasan Drigen 6 kg dalam botol 340 ml 150 cc dan dalam bentuk saset 10 gram serta melayani spesial order pembuatan sambal. Bila berminat, silahkan pesan sambil bawa contohnya dan jangan lewatkan setiap makan lengkap saus sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans diproduksi oleh PD Kertasari Food. Mantap pedasnya. Produk ini bisa Anda dapatkan di Lita Harmoni, Jalan Budi nomor 42, Cimindi, Kota Bandung. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan.